Oke, sekarang saya mau ngelawan. Yep. Mulai. Masih kena. Si orang-orang yang nodong itu kan dia sudah siap juga. Jadi saat kamu hitungan 1, 2, 3 berarti dia juga langsung nembak. Jinso, hormat sang pendekar, siap basmi lawan hingga akar. Persatuan ikatan keras sakti dengan semangat yang membakar. Bongkar dengan kuda-kuda. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinso dan salam pencak silat untuk semua pesilat di Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara yang sudah klik video saya ini. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sesuai dengan judul video hari ini kita akan membahas sedikit tentang teknik yang dibagikan oleh Master Harry ya, sampai teknik itu mendapat respon dan juga ada yang minta duel ya, kalau tidak salah kemarin yang saya bahas, dan juga kemudian sudah ada klarifikasi juga dari Master Harry mengenai mungkin kesalahpahaman ya, jadi sampai terjadi sedikit ini. Oke, tapi di sini saya akan menambahkan sedikit dan juga mungkin saya lebih ke sedikit memperbaiki mungkin ya. Bukan saya tidak setuju dengan Master Harry, tapi ada beberapa yang saya setuju, bahwa yaitu tentang kita belajar bela diri saja tidak mungkin bisa mengalahkan senjata mematikan nomor 1 di dunia, yaitu senjata pistol dalam hal ini ya, senjata api ya dalam hal ini. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit bahwa kemarin kan di video yang saya nonton ya, sesuai dengan video yang saya nonton, bahwa di video awalnya ya, itu menit-menit awal itu bahwa Master Harry katanya mau membagikan sedikit tutorial. Di video ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara yang dimana itu adalah teknik ya, teknik, tapi dia bukan berarti teknik sebenarnya bukan ke teknik ya. Dari video yang saya nonton, Master Harry lebih ke menyampaikan secara logika bahwa kita itu tidak bisa melawan senjata api, begitu loh maksudnya. Jadi di sana tidak dibagikan teknik entah apa, tapi sebenarnya video itu kemarin di-upload pertama saya sempat nonton. Pertama kali di-upload itu saya menonton di menit keberapa, tapi semalam ternyata saya cek sebenarnya sudah tidak ada lagi ya di menit keberapa. Tapi yang pertama awal saya nonton adalah kata Master Harry ya, misalnya senjatanya seperti ini, kita korbankan tangan kita, jadi kita pegang tempat keluarnya peluru, pasti kita korbankan adalah tangan kita. Jadi ini nanti tembus. Itu video pertama kali diupload saya sempat nonton ya, itu yang saya tahu. Sebenarnya saya mau bahas juga waktu itu, cuma saya karena memang saya sempat bahas beberapa materi sebelumnya, jadi saya tidak sempat membalas. Dan kemudian saya melihat ke sosial media dan ternyata ada yang mau ajak Master Harry untuk sparring ya, duel lah seperti itu. Dan semalam juga saya juga baru ingat bahwa saya pernah mau bahas tentang teknik yang diberikan oleh Master Harry ini. Tapi setelah semalam saya cek lagi, ternyata videonya saya nonton sampai habis selesai, ternyata teknik yang memegang bagian peluru untuk keluarnya peluru itu, dan sehingga kita mengorbankan tangan kita itu ternyata sudah tidak ada lagi ya, ternyata sudah tidak ada lagi. Nah, terus yang berikut adalah mengenai Master Harry, katanya kalau misalnya kita ditodong, terus misalnya kita mau menyerang tapi kita sudah terlambat ya, saat beliau angkat kaki, kemudian ternyata pelurunya sudah bunyi ya, pelatutnya sudah bunyi, dan otomatis kita sudah terkena tembakan. Nah, oke, di sini saya meluruskan begini, kita kan belajar bela diri. Kita belajar bela diri, dan di sana pasti kalau misalnya kita belajar bela diri, ketika kita menghadapi hal-hal semacam ini ditodong, pasti kita juga punya teknik atau cara. Kita akan berusaha semampu mungkin, atau kita menggunakan teknik semacam apa supaya kita tidak sampai tertembak seperti itu. Nah, itu pun kecuali ketika kita membaca situasinya, kalau kita memang betul-betul bisa melakukan itu. Kalau misalnya kita tidak bisa, ketika kita memikirkan cara kita untuk mengambil senjata atau menghindar dari itu tidak bisa, ya pasti kita juga akan tetap menyerah dan kita tidak akan melawan. Jika kita melawan pun, begitu misalnya ada orang yang ingin melawan ketika ditodong, itu pun dia pasti mengambil resiko yang tinggi ya.
Jadi ketika dia mau melawan, dia sudah pastikan antara luka dan tidak luka, atau maupun mati atau tidak mati atau hidup ya. Jadi resikonya itu sudah dipikirkan oleh kita yang sebagai ingin melawan orang yang menodong kita sudah berpikir tentang hal itu. Baik buruknya kita sudah tahu. Nah, jadi di situ adalah pilihan, bukan mengenai kita tidak bisa melawan atau mungkin ini jadi kita tahu bahwa ini adalah senjata mematikan nomor 1 di dunia, yaitu adalah senjata api. Jadi kita hanya menunggu ketika kita ada kesempatan. Nah, kenapa saya membahas banyak, karena apa? Ketika di videonya Master Heri kan di situ dia ketika dia mau menangkap senjatanya, dia kan masih hitung kan siap. Hitungannya itu dia sudah hitung bahwa siap. Jadi si orang-orang yang nodong itu kan dia sudah siap juga. Jadi saat kamu hitungan 1 2 3 berarti dia juga langsung nembak. Oke, sekarang saya mau ngelawan. Mulai. Masih kena. Tapi misalnya kalau kita di situasi itu, tidak mungkin kita memberitahu si penodong bahwa ini loh saya mau menyerang kamu, jadi kamu siap belum? Kan tidak. Kita kan baca situasi juga. Kita kan bisa lihat mungkin dia lagi sedang kebingungan mau nodong mana, atau mungkin intinya dia kita membaca juga bahwa dia itu tidak sedang memperhatikan kita supaya kita bisa masuk loh. Kita bisa masuk ke ranah dia ya, supaya kita bisa mungkin kita mau rampas senjata atau mau intinya kita usahakan supaya senjata itu tidak sampai mengenai tubuh kita ya. Logikanya seperti itu. Nah, kemarin kan Master Heri kan berbicaranya lebih menekankan ke logika. Nah, ini saya juga memberikan logika. Logikanya seperti itu. Jadi saat kita menyerang, kita tidak hitung sampai 1 2 3 sama menyerang. Berarti itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita beritahu dulu ya si penodong, ya saya mau menyerang kamu, kan tidak. Kita kan baca kesempatan dulu. Misalnya dia lagi sibuk, mungkin kita kan cari kesempatan, bukan mau menyerang. Kita juga kan jangan bodoh-bodoh sekali ya, kita bodoh-bodoh lagi. Kita juga jangan bodoh-bodoh sekali untuk melawan si penodong gitu. Maksud saya seperti itu. Logikanya seperti itu ya. Jadi maksud saya gini, kita belajar bela diri saja, bukan berarti kita tidak bisa melawan senjata api. Maksudnya di sini dalam hal ini ya saat menodong. Jadi misalnya kita ditodong itu, saya ulangi lagi bahwa kita harus berpikir caranya. Kalau memang tidak bisa ya kita harus menyerah. Kalau selama masih bisa kita berpikir ya boleh ambil kesempatan itu, tapi di sana itu kamu entah bisa tertembak atau tidak. Jadi kamu sudah pikirkan hal itu. Nah, jadi seharusnya itu juga disampaikan, begitu maksud saya. Jangan langsung menjudge bahwa kita belajar bela diri berarti kita tidak bisa melawan senjata. Aparat juga kan belajar bela diri kan untuk bertahan. Misalnya tidak ada lagi senjata, jadi mereka itu akan memikirkan caranya bagaimana dia bisa melawan orang yang masih bersenjata, sedangkan dia tidak bisa mungkin dengan bersembunyi. Itu kan salah satu teknik juga. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge, menilai bahwa belajar bela diri saja tidak akan bisa mengalahkan senjata api. Tidak bisa. Itu tergantung dari pilihan resiko dari ketika kamu memilih mau melawan atau tidaknya. Itu menurut saya. Mungkin menurut teman-teman yang lain berbeda, silakan. Tapi saya hanya ingin menyampaikan pendapat saya. Kalau soal Master Heri bilang kita tidak bisa mengalahkan, itu sah-sah saja ya. Itu kan pendapatnya dia. Dan saya juga di sini tidak memaksa teman-teman untuk bilang bahwa kita bisa melawan senjata api, tidak. Tapi saya menyarankan bahwa misalnya kita ada kesempatan, kita boleh, tapi harus kita baca situasi dan kondisinya. Dan juga kalau saat menyerang, ingat, jangan bilang saya mau menyerang kamu, tidak akan. Kalau itu kamu akan mati konyol ya. Jadi saat menyerang kamu harus lihat orangnya siap atau tidak ya. Tentu kita harus menyerang dia saat dia tidak siap dong, masa pas dia siap. Waduh. Itu mungkin sedikit masukan dari saya. Semoga ya mau bermanfaat atau tidaknya itu tergantung dari teman-teman cara menilai ya, dari sudut pandang mana dulu. Oke? Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Salam Jinsu dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari Sang Mbah Pati.